Perintah Kaisar Naga, Bab 3074-3076. Nona, Tuan Muda kami mengundangmu, dan aku harap kamu bersedia pergi bersama kami. Pada saat ini, seorang biksu yang terlihat seperti seorang pelayan, datang dan berkata kepada Kueni. Seorang Tuan Muda. Kueni sedikit terkejut. Benar, Tuan Muda Zhou kami, ingin mengundangmu untuk bepergian bersama, ke Lautan Tinta. Pelayan itu menunjuk ke arah seseorang, yang tidak jauh darinya. Kueni melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan seorang pria muda bergaun putih, tersenyum dan melambai kepadanya, terlihat cukup tampan. Kueni ingin menolak, tetapi Dev mengedipkan mata kepadanya. Kueni mengerti apa yang dimaksud Dev, kemudian dia tersenyum sedikit, lalu berkata kepada pelayan itu. Kalau begitu, tolong pimpin jalan. Pelayan itu mengangguk dan membawa Kueni, sementara Dev dan Yulian mengikuti dari belakang. Melihat Kueni mendekat ke arahnya, pria itu segera meluruskan pakaiannya, lalu berkata dengan senyum di wajahnya. Nona, aku memberanikan diri untuk mengundangmu, aku harap kamu tidak tersinggung. Nama keluargaku adalah Zhou, dan namaku adalah Tiago Zhou. Aku tidak tahu, apakah kamu sudi memberitahu namamu, dan nama belakangmu. Namaku Kueni Gao. Kueni menjawab dengan jujur. Kueni Gao, nama yang sangat elegan, aku tidak tahu, dengan siapa Nona Gao datang ke Lautan Tinta ini. Bisakah kita pergi bersama? Tiago bertanya kepada Kueni lagi. Aku datang ke sini, dengan dua kakak laki-lakiku. Aku ingin pergi dengan Tuan Zhou, tapi sayangnya, kami tidak mendapatkan tiket kapal, jadi, kami tidak bisa pergi dengan Tuan Zhou. Kueni memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Melihat ekspresi Kueni, Tiago langsung tersenyum dan berkata, kamu tidak kebagian tiket kapal. Itu bukan masalah besar bagiku, aku akan memberimu beberapa tiket. Setelah Tiago selesai berbicara, dia langsung melirik pelayannya. Dan, pelayan itu membawa dua penjaga, lalu berjalan menuju orang-orang yang sedang mengantri untuk naik ke atas kapal. Setelah mempelajari sesaat, pelayan itu segera menarik seorang biksu, yang terlihat lemah dan tidak terlalu kuat. Nak, serahkan tiket kapalmu, Tuan Muda Zhou kami menginginkannya. Pelayan itu berkata dengan nada arogan. Meskipun tiket kapal ini tidak disebutkan nama pemesannya, dan bisa dirampok oleh orang lain, akan tetapi, terlalu terang-terangan, untuk merampoknya di depan umum di dermaga. Terlihat jelas bahwa, keluarga Zhou memiliki kekuatan tertentu di daerah ini, jika tidak, Tiago tidak akan berani melakukan perampokan ini, secara terang-terangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Di depan begitu banyak orang, kamu berani merebut tiketku secara terbuka. Kata biksu itu, dengan sedikit ngeri di matanya. Siapa bilang aku merebutnya? Aku ingin membeli tiket kapalmu. Saat pelayan mengatakan itu, dia mengeluarkan koin roh, dan melemparkannya ke tanah. Lalu, dia mengambil tiket biksu itu, dan meminta seseorang, untuk menemukan tiket kapal yang lain. Menyaksikan kebrutalan pelayan itu, pembudidaya biasa ini tidak berani mengatakan apa-apa, kekuatannya tidak terlalu kuat, dan dia tidak mempunyai dukungan dari keluarga besar di belakangnya. Pembudidaya biasa seperti ini, mudah diintimidasi oleh orang lain. Setelah berhasil merampas tiket dari tangan biksu biasa tersebut, pelayan itu menjadi semakin sombong, lalu memandangi orang-orang yang sedang mengantri. Banyak biksu menundukkan kepala mereka satu demi satu, tidak mau menimbulkan masalah dengan pelayan itu. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua, yang mengenakan jubah hitam, dan mengeluarkan bau busuk, muncul di hadapan pelayan itu. Melihat hal ini, pelayan itu berjalan langsung ke arah lelaki tua itu, dan dia juga ingin merebut tiket kapalnya. Dia akan selalu menemukan cara untuk memulai perkelahian. Dia merasa, lelaki tua ini akan mudah untuk diganggu. Lelaki tua, keluarkan tiketmu. Pelayan berkata kepada lelaki tua itu. Kenapa aku harus memberikan tiketku kepadamu? Pria tua itu menatap mata pelayan, dan menguap dengan sengaja. Bau busuk dari mulut lelaki tua itu menyengat wajahnya, yang menyebabkan pelayan itu segera menutup hidungnya, dan berkata dengan muram. Sialan, bau busukmu seperti sampah. Serahkan tiket kapalmu kepadaku, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tepat setelah pelayan itu selesai berbicara, dia bisa menyaksikan lelaki tua itu, mengeluarkan sepasang telapak tangannya yang berwarna hitam, dan tiba-tiba sudah berada di depan pelayan itu, datang secepat kilat. Begitu lelaki tua itu sudah berada di depannya, wajah pelayan itu berubah menjadi jelek, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan wajahnya langsung ditampar. Tamparan. Dengan suara tamparan yang renyah, kepala pelayan itu langsung meledak dan tercecer kemana-mana, mati. Menyaksikan adegan yang terpampang di depan mereka, semua orang sangat terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa, tamparan di wajah pelayan itu, yang tampak biasa saja, akan memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Melihat kematian pelayannya, kedua penjaga yang mengikutinya sangat marah,
dan bergegas menuju ke arah lelaki tua itu. Bang! Bang! Setelah kedua penjaga tiba di depan lelaki tua itu memukul tepat di dada mereka dengan kedua telapak tangannya. Mereka terlempar beberapa meter ke belakang, seteguk darah keluar dari sudut mulut mereka, dan mereka langsung mati. Melihat pemandangan ini, Tiago mengerutkan kening, ekspresinya sangat jelek. Seorang pelayan dan dua penjaganya dibunuh tepat di depan matanya, Tiago merasa sangat marah. Dia bergegas menuju ke arah lelaki tua itu, dengan orang-orangnya secara langsung. Berani membunuh orang-orang dari keluarga Zhou sesuka hati, kamu mencari kematian. Tiago sangat marah, dan aura puncak alam komposit keluar dari tubuhnya, yang menyebabkan hembusan angin yang begitu dahsyat. Angin kencang meniup topi lelaki tua itu dari kepalanya, kemudian memperlihatkan wajah kering dan keriput lelaki tua itu, dengan mata cekung dan mulut cekung, seperti kerangka. Menyaksikan penampilan lelaki tua itu, Tiago, yang awalnya sangat marah, tiba-tiba membeku, dan tidak berani berkata apa-apa. Pria tua itu mendengus dingin, mengenakan topi di kepalanya lagi, dan naik ke kapal roh. Menyaksikan pemandangan ini, Dev, yang tidak jauh dari sana, dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti memiliki latar belakang yang cukup kuat. Juga, kekuatannya pasti sudah melampaui alam komposit. Ketika melihat tiga orang yang tewas di tanah, Dev dan Yulian berjalan mendekat, dan mereka menemukan tiket kapal dari mayat-mayat tersebut. Bagaimanapun, orang-orang ini bersama Tiago, mereka pasti mempunyai tiket kapal. Sekarang, orang-orang ini sudah mati, jadi, tiket kapalnya tidak akan berguna. Ketika Tiago melihat seseorang mengobrak-abrik mayat bawahannya di depan matanya, wajah Tiago memerah karena marah. Karena dia tidak berani melakukan apapun kepada lelaki tua itu, bukan berarti dia tidak berani melakukan apapun kepada orang lain. Terlebih lagi, Dev hanya berada di peringkat kelima dari alam komposit, dan Yulian hanya berada di peringkat ketujuh dari alam komposit. Tiago sama sekali tidak takut kepada keduanya. Kalian berdua sangat berani, kalian benar-benar mencuri tiket kapalku di depan mataku. Aura puncak alam komposit Tiago menyelimuti mereka berdua. Mereka semua sudah mati, jadi, apa gunanya tiket kapal bagi mereka? Mengapa tidak kami gunakan saja? Dev bertanya kepada Tiago. Meskipun jika aku menghancurkan tiketnya, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakannya. Setelah Tiago selesai berbicara, beberapa penjaga di belakangnya segera mengepung Dev dan Yulian. Berhenti. Melihat pertarungan akan dimulai, Kueni buru-buru berteriak dengan keras. Tiago, dengan cepat menarik napas dalam-dalam, ketika mendengar perkataan ini. Lalu, dia melirik Kueni dan berkata, Nona Gao, apakah kedua orang ini adalah kakak laki-lakimu? Benar, mereka berdua adalah kakak laki-lakiku, dan mereka tidak memiliki tiket kapal, jadi, mereka mengambil tiket dari mayat anak buahmu. Kueni mengangguk dan berkata, Halo, rekan Taois. Sikap Tiago berubah 180 derajat. Tiago, tidak peduli dengan pelayan dan dua penjaganya yang sudah mati. Baginya, kematian beberapa pelayan tidak berbeda dengan kematian beberapa semut. Sekarang, Dev, Yulian, dan Kueni, semuanya sudah memiliki tiket, dan mereka tidak perlu merampas tiket dari orang lain lagi. Akhirnya, mereka mulai naik ke atas kapal. Setelah memasuki kapal roh yang cukup besar, Dev baru menyadari tidak ada yang istimewa di dalamnya. Kemudian, mereka menunjukkan tiketnya, dan ada staf yang memimpin mereka ke lantai atas. Setiap kali naik ke lantai di atasnya, dekorasi interior kapal jauh lebih mewah. Lantai paling atas dari kapal roh ini, seharusnya menjadi yang terbaik. Dev dan yang lainnya, mereka berhenti di lantai 5, kemudian pemandu menemukan kamar untuk mereka. Karena butuh berhari-hari untuk berlayar melalui lautan tinta, kabin di lantai atas memiliki kamar yang terpisah. Akan tetapi, kabin yang berada di bawah, semuanya berupa kursi, dan tidak memiliki kamar tersendiri seperti di lantai atas. Nona Gao, apa yang kamu butuhkan, katakan saja kepadaku, semuanya tersedia di kapal roh ini. Selain itu, ini adalah pertama kalinya kamu datang ke Lautan Tinta, jadi, kamu tidak begitu mengenal daerah ini. Nyatanya, Lautan Tinta tidak seseram yang dikatakan rumor. Sebaliknya, Lautan Tinta ini adalah tanah harta karun. Kata Tiago sambil tersenyum. Tanah harta karun. Kueni merasa sedikit bingung. Tentu saja, ada desas-desus bahwa Lautan Tinta sangat berbahaya, sehingga hanya ada sedikit orang yang berani datang ke sini. Justru, karena itulah berbagai harta karun di daerah Lautan Tinta masih belum banyak yang ditemukan. Banyak dari harta karun tersebut yang terdampar di pulau di tengah Lautan Tinta, dan tidak begitu banyak orang yang berani mencari harta karun di sana. Tidak terlalu banyak orang yang berani menjelajahi di Lautan Tinta, dan karena berita yang disebarkan oleh orang-orang yang melihat harta karun itulah
yang menarik begitu banyak orang untuk datang ke Lautan Tinta. Berbicara tentang ini, Tiago jelas sedikit kesal. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah Lautan Tinta ini adalah tempat harta karun yang sangat besar? Tanya Dev. Tentu saja, ada harta karun yang sangat besar di Lautan Tinta, tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang berani memasuki pulau di tengah Lautan Tinta. Biasanya, yang mereka lakukan adalah menggunakan kapal roh untuk menyelamatkan beberapa harta karun yang terapung. Akan tetapi, akan selalu ada sebagian dari orang-orang itu yang mencoba untuk pergi ke pulau di tengah Lautan Tinta untuk mencari keberuntungan. Siapapun yang berani pergi ke pulau di tengah Lautan Tinta, sama saja dengan mencari kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Namun, dengan resiko yang cukup besar, disertai dengan peluang yang besar pula. Tiago mengangguk dan berkata, "Lalu, bagaimana dengan kapal roh yang tenggelam 2 hari lalu?" Melihat bahwa Tiago sangat mengenal Lautan Tinta, Julian buru-buru bertanya. Dia ingin tahu, apakah sesuatu benar-benar terjadi kepada ayahnya. Aku juga pernah mendengar tentang berita ini. Ada hal-hal yang selalu berubah di Lautan Tinta, dan ada banyak monster di Lautan Tinta. Jika memang ada kapal roh yang tenggelam, itu bisa saja terjadi akibat serangan dari monster-monster itu. Oleh karena itu, mereka membuat lingkaran sihir yang sangat besar di sekitar kapal roh ini. Jangan khawatir, kapal roh kita adalah kapal roh yang paling besar, meskipun tiketnya cukup mahal, akan tetapi kapal ini yang paling aman. Selain itu, jika kamu mengikutiku, tidak akan ada masalah selama perjalanan. Ini bukan pertama kalinya aku menyeberangi Lautan Tinta. Tiago meyakinkan dengan wajah percaya diri, jelas dia berbicara untuk didengar oleh Queenie, dan ingin menonjolkan dirinya di depan Queenie. Ketika Julian mendengar kata-kata Tiago, hatinya menjadi semakin berat. Jika ayahnya benar-benar meninggal di Lautan Tinta, sekte terbang di masa depan akan dipimpin olehnya. Namun, Julian sadar bahwa kemampuannya untuk mengelola bisnis terlalu lemah. Dia sangat khawatir sekte terbang akan bangkrut di tangannya. Tuan Zhou, terima kasih atas informasinya. Aku ingin beristirahat terlebih dahulu. Queenie mengisyaratkan agar Tiago segera pergi. Lagi pula, jika Tiago ada di sini, terlalu banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Nona Gao, silahkan beristirahat dulu. Aku akan mengajakmu bermain di geladak nanti. Meskipun Lautan Tinta terlihat hitam pekat, bukan berarti tidak ada pemandangan untuk dilihat. Setelah Tiago selesai berbicara, dia memimpin orang-orangnya untuk pergi. Setelah Tiago pergi, Queenie menatap Dev dan bertanya. Dev, jika aku wanitamu, apakah kamu masih akan membiarkanku menjual diri untuk mendapatkan tiket kapal? Dev sangat terkejut ketika mendengar pertanyaan Queenie. Lalu, dia berpikir sejenak dan berkata, "Jangan mempermalukanku seperti itu tidak disebut menjual diri, dan kamu tidak melakukan apa-apa. Tidak masalah apakah kamu wanitaku atau bukan, jika ada pria yang berani membuat masalah denganmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya." Kata-kata yang keluar dari mulut Dev membuat Queenie tersenyum, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Istirahatlah dengan baik, kurasa Tiago akan segera mencarimu. Bukankah menyenangkan bagi kita untuk memiliki satu lagi pemandu wisata secara gratis? Kata Dev sambil tersenyum. Queenie melirik Dev, kemudian dia memperingatkan. Dev, ingat, aku mendekati Tiago karena kamu. Jika Tiago melakukan sesuatu kepadaku, aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, jika dia berani melakukan sesuatu kepadamu, aku akan membuatnya mati. Dev berjanji. Meskipun Tiago berada di puncak alam komposit, Dev tidak takut kepadanya. Kemudian, Dev pergi bersama Julian, membiarkan Queenie beristirahat dengan baik. Kamu tidak perlu terlalu sedih, tidak ada yang tahu apakah ayahmu sudah meninggal atau belum. Mungkin, kita bisa menemukannya di Lautan Tinta. Melihat suasana hati Julian yang buruk, Dev berkata kepada Julian untuk menenangkan hatinya. Baiklah. Julian mengangguk, dia hanya bisa mengandalkan Dev sekarang, karena ada beberapa hal yang Julian tahu, dia tidak bisa menanganinya sama sekali. Bersambung.